dikembangkan guna memenuhi persyaratan Kementerian Pertahanan Soviet untuk pembom cepat yang akan melawan ancaman NATO. Tu-16 adalah proyek terobosan. Pesawat yang oleh NATO disebut sebagai Badger ini adalah pembom menengah Soviet pertama yang memiliki sayap menyapu dan dibangun dengan sepasang turbojet, mesin jet paling kuat di dunia pada saat itu. Pertama kali diterbangkan pada tahun 1952, Tu-16 mengisi peran sebagai pengiriman bom nuklir, serangan rudal, pengintaian, dan tindakan kontra elektronik. Seperti yang biasa terjadi pada sebuah pesawat baru, Tu-16 dilanda banyak masalah saat awal-awal masuk layanan. Ini salah satunya karena terlalu terburu-buru dimasukkan ke dalam produksi. Yefim Gordon, Dmitry Komisarov, dan Vladimir Rickman dalam buku mereka Tupolev Tu-16 Versatile Cold War Bomber menjelaskan salah satu masalah yang dihadapi adalah dalam hal pengisian bahan bakar di udara. Pesawat ini menggunakan sistem infrared refueling atau IFR sayap ke sayap dan merupakan prosedur yang sangat kompleks. Bahkan sistem disebut telah mengakibatkan masalah berat pada saraf kru. Majan Alexander Abalenko, komandan dari divisi pembom berat kedua Soviet, adalah salah satu pilot pertama yang menguasai teknik pengisian ini. Dia terkenal dengan komentarnya bahwa sistem ini mirip seperti memegang harimau dengan ketakutan dan tidak menyenangkan. Apalagi pengisian dilakukan pada waktu malam hari. Benar-benar mencekam. Dia menyebut selama operasi IFR tekanan darah pilot bahkan melonjak dan denyut nadinya bisa mencapai 200. Tekanannya begitu parah sehingga pilot bisa kehilangan sekitar 2 kg berat badan dalam satu serangan mendadak. Hingga ada lelucon di Angkatan Udara Soviet bahwa Anda dapat mengidentifikasi pilot Tu-16 berkemampuan IFR dengan noda keringat di jaket terbang kulitnya. Prosedur pengisian bahan bakar ini benar-benar berbahaya. Jika pilot pesawat penerima menempatkan pot pengisian sayapnya pada selang tanker terlalu tiba-tiba, selang dapat menekuk dan membentuk lingkaran kemudian menjerat pot. Hasilnya akan membuat penerbangan tidak terkontrol. Fenomena ini dijuluki sebagai Gibalevics Loop. Gibalevics adalah nama kapten Tu-16 yang menjadi korban pertama dari kejadian itu. Dia jatuh karena alasan ini. Sistem ini juga sangat beresiko terjadinya tabrakan antar pesawat. Akhirnya, teknik pengisian bahan bakar sayap ke sayap memang bisa dikuasai oleh sebagian besar pilot Tu-16, tetapi dengan harga yang mahal. Pada tahun 1958 hingga 1964 di dua resimen pembom berat saja, yakni resimen ke-184 dan ke-226, kehilangan 15 Tu-16 dengan semua kru di dalamnya selama pengisian bahan bakar dalam penerbangan ini. Itu berarti sekitar 90 penerbang muda dan bugar meninggal dunia. Selain kecelakaan, ada banyak insiden seperti selang pesawat tanker pecah atau tertelan oleh mesin pesawat penerima. Hanya satu unit pengisian bahan bakar udara khusus yang dilengkapi dengan Badger. Setelah Maret 1964, Angkatan Udara Soviet tidak lagi mempraktekkan pengisian bahan bakar dalam penerbangan dengan Tu-16. Salah satu alasannya karena ICBM sudah diterjunkan dalam skala yang berkembang. Angkatan Laut Soviet di sisi lain memilih untuk mempertahankan kemampuan tersebut. Pada awal 1970-an, jumlah pesawat tanker Tu-16Z yang beroperasi menurun karena persyaratan untuk pengisian bahan bakar sayap ke sayap telah berubah. Selain itu, pesawat juga mencapai akhir masa pakainya. Sebagian Tu-16 tanker kemudian diubah menjadi pembawa rudal anti kapal. Tanker Tu-16N yang menggunakan sistem prop and drop jauh lebih tidak tersebar luas. Pesawat jenis ini hanya melengkapi satu skuadron untuk melayani Tu-22K. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.